Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Markus 7 ayat yang ke-9, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Yesus berkata pula kepada mereka, sesungguhnya pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, namun kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Amin. Yang berbahagia setiap kita yang bukan hanya mendengarkan, tetapi menjadi pelaku akan kebenaran firman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita cuci tangan sebelum makan mungkin menjadi proses kita untuk mensterilkan diri kita dari berbagai macam hal yang mungkin seharian kita melakukan banyak aktivitas dan mungkin banyak kuman-kuman sehingga kita cuci tangan baru kita makan, ataupun ada sesuatu hal yang melewatkan hal yang demikian. Salah satu cara untuk berbicara mengenai keseluruhan makna dari sistem kemurnian yaitu pada tempatnya sendiri, dan tidak murni itu tidak pada tempatnya. Banyak hal yang kita maknai bahwa sistem tahir atau halal itu ada pada tempatnya dan najis atau haram itu tidak pada tempatnya. Kita sudah menemukan Bapak Ibu Saudara perbandingan hal yang demikian ya. Kita melihat setiap individu, kelompok, baik benda, waktu, dan tempat pun hasilnya sama. Demikian ketika manusia mengartikan hal yang sama. Mungkin menjadi suatu kontroversi bagi setiap kita bahwa Yesus dan orang-orang Farisi, di mana juga ahli-ahli kitab dalam perjanjian baru mengenai aturan-aturan akan kemurnian kita perhatikan di keseluruhan Injil bahwa Yesus juga menaati waktu, di mana dia memaknai hari Sabat yang sesungguhnya. Pada hal yang demikian pun kita melihat bahwa Tuhan Yesus dia tidak melanggar setiap hal ketetapan baik individu dan menyentuh kuasa karya penyelamatannya, penyembuhannya bagi orang-orang yang sakit dan tertindas. Baik itu dia memberikan mujizat dan menyentuh orang kusta hingga sembuh, wanita yang menstruasi hingga sembuh, dan mayat dibangkitkan kembali. Bapak Ibu Saudara, kita melihat kuasa dan mujizat Tuhan begitu spektakuler dan luar biasa. Yesus melampaui akan hal yang demikian di luar batas manusia. Yesus melampaui segala sesuatunya dan ia menolak upacara pembasuhan kaki dan tangan. Bertentangan dengan hal makan Bapak Ibu Saudara. Yesus makan dengan pemungut cukai dan para pendosa. Dengan menolak hal-hal yang demikian, Yesus menunjukkan bahwa penyangkalannya terhadap sistem kemurnian yang berlaku pada saat itu. Mungkin hampir tidak mungkin bagi orang-orang normal ketika melihat Bapak Ibu Saudara Yesus dan murid-muridnya untuk senantiasa mematuhi hukum-hukum ketat ini. Apabila sebenarnya hukum pemurnian awalnya hanya untuk para imam, kita akan berpikir Bapak Ibu Saudara Yesus melihat bahwa esensi hukum bukanlah hukum itu sendiri, tetapi cintanya kepada Allah dengan sepenuh hati. Sudahkah kita Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa aturan-aturan yang memurnikan di dalam firman Tuhan itu menjadikan kita sebagai landasan untuk patuh terhadap hal yang demikian, ataukah Bapak Ibu Saudara jiwa rasa kita ingin memberontak terhadap yang demikian? Karena rasanya tidak cocok dengan kepribadian saya yang demikian. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yesus juga memaknai hukum itu sebagai dasar dia cinta kepada Allah, bukan kepada manusia. Orang-orang Farisi lebih mementingkan tradisi Bapak Ibu Saudara. Tradisi yang ada dari mulut ke mulut daripada tunduk kepada persembahan dan kuasa Allah terhadap hukum. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena melihat hal yang demikian, mereka menunjukkan dengan membiarkan
bahwa hukum dari mulut ke mulut itu mengenai persembahan lebih berkuasa daripada hukum kelima. Hukum kelima yakni kita melihat Bapak Ibu Saudara sesuatu yang penting, yaitu tetapi terhadap dirinya setiap orang dari mereka membenci Dia, yaitu Tuhan. Ia melakukan pembebasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang yang demikian. Mereka yang kehilangan sesungguhnya akan esensi dari makna adat istiadat dan hukum itu sendiri adalah keagamaan mereka. Apakah kita menjadikan esensi keagamaan bukan suatu hukum, tetapi relasi yang penuh kasih dan cinta kita kepada Allah? Jangan kita menjadikan akan hukum segala-segalanya di dalam kehidupan kita. Kita melegalkan segala cara ataupun legalisasi membuat manusia itu tersesat di dalam peta-peta kehidupannya. Sudahkah kita Bapak Ibu Saudara merefleksikan hal yang sama seperti Yesus meneladani kepada setiap kita dengan penuh kasih kepada Allah? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di mana kami disadarkan kembali akan makna sesungguhnya dari adat istiadat, tidak membatasi diri kita dan tidak menjadikan itu segala-galanya di dalam kehidupan kita, tetapi kami yang sudah percaya, kami yakin bahwa segala sesuatu yang kami lakukan, baik itu tradisi, itu tidak mengesampingkan akan Allah yang menjadi prioritas utama kami, akan Allah yang sepenuhnya mengasihi kami sehingga kami pun melakukan segala sesuatu, baik kehidupan kami, baik studi kami, pekerjaan, dan segala sesuatunya Tuhan itu berdasarkan kepada kasih kami kepada Allah. Inilah setiap kami Tuhan, pakailah kami untuk dapat menjadi alat perpanjangan tangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.